Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Solihah, NIM 931211619 dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas materi dari kelompok kami yang bertema tentang profesi penunjang pasar modal, mata kuliah Hukum Bisnis dan Investasi. Materi pertama yaitu tentang pengertian pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, ekuitisi atau saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Di Indonesia, pengertian pasar modal dapat dilihat pada pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, atau selanjutnya disebut dengan UUPM, bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Materi selanjutnya atau yang kedua yaitu tentang akuntan publik. Pengertian dari akuntan publik. Akuntan publik adalah sebuah profesi yang memiliki tugas melakukan pemeriksaan atau audit keuangan. Akuntan publik ini melakukan pemeriksaan sesuai aturan atau proses akuntansi yang berlaku. Yang B, tugas dan fungsi akuntansi publik, yaitu ialah memeriksa laporan keuangan, memberikan gambaran yang transparan mengenai posisi keuangan suatu perusahaan dalam mengonfirmasikannya ke publik, melakukan audit atas laporan keuangan yang wajib disampaikan kepada regulator atau dalam hal ini Bursa Efek di Indonesia yang mewakili pemerintah, dan juga dipublikasikan secara berkala kepada publik lewat media massa secara kuartal, semester, dan tahunan. C. Tanggung jawab akuntansi publik terhadap pasar modal, yaitu sebagai berikut. Tanggung jawab yuridis berkaitan dengan opini yang diberikan akuntan yang disampaikan kepada masyarakat, opini akuntan dan penyampaian informasi lainnya harus sesuai dengan standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku. B. Tanggung jawab finansial dalam kaitannya dengan kemungkinan munculnya kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Hal ini dapat mengakibatkan tuntutan ganti rugi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan tersebut. C. Tanggung jawab moral dalam kaitannya dengan kewajiban akuntan untuk menjunjung tinggi kode etik akuntan serta selalu menjaga sikap mental yang independen. Hal ini diperlukan mengingat profesi akuntan sebagai profesi yang dipercaya oleh masyarakat, sehingga harus selalu menjaga kepercayaan yang diberikan dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Lalu materi yang ketiga yaitu tentang notaris publik. Pengertian notaris publik. Notaris merupakan profesi untuk mereka yang telah menyelesaikan pendidikan hukum yang dilesensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai seorang saksi pada penandatanganan kesepakatan dalam suatu dokumen. Notaris adalah tangan panjang negara di mana ia menunaikan sebagian tugas negara di bidang hukum perdata. Yang B, tugas dan fungsi dari notaris, yaitu membukukan surat yang dibawa tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, melakukan pengesahan kecocokan salinan dengan surat aslinya, memberikan informasi seputar hukum perihal pembuatan akta, membuat akta seputar lelang, membuat salinan dan surat asli di bawah tanda tangan berupa salinan yang berisikan uraian dan tulisan dalam surat yang bersangkutan,
membetulkan kesalahan dalam penulisan maupun pengetikan yang terdapat pada akta yang sudah ditandatangani, dengan membuat berita acara dan memberikan catatan terkait hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan nomor berita acara pembetulan dan salinan tersebut yang dikirim ke para pihak. C. Tanggung jawab notaris publik terhadap pasar modal. Para notaris di bidang pasar modal diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga atau AD atau ART. Pihak atau pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, serta kontrak-kontrak penting seperti kontrak investasi kolektif atau KIK, kontrak penjamin emisi atau akta penting seperti akta pembubaran dan likuidasi reksadana. Lalu yang keempat atau materi terakhir yaitu tentang konsultan publik. A. Pengertian dari konsultan publik ialah konsultan adalah ahli hukum yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai emisi atau emiten. Peran konsultan hukum diperlukan dalam emisi efek karena lembaga ini mempunyai fungsi untuk memberikan pendapat dari segi hukum atau legal opinion mengenai keadaan perusahaan emiten. Penunjuk lembaga ini juga dilakukan oleh emiten. B. Tugas konsultan publik. Konsultan hukum antara lain harus memberikan pendapat mengenai A. Anggaran dasar emiten beserta perubahannya, B. Izin usaha emiten, C. Bukti pemilihan atau penguasaan harta kekayaan emiten, D. Perikatan oleh emiten dengan pihak lain, E. Perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut emiten dan pribadi C. Peran konsultan hukum dalam terhadap pasar modal, yaitu tanggung jawab konsultan hukum ialah sebatas pada nilai kebenaran atas dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan dari segi hukum, termasuk juga yang berhubungan dengan peranan akuntan publik. Penelitian atas laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan publik tidak untuk memberikan penilaian tentang proses memberikan penilaian terhadap proses dan mekanisme kerja akuntan publik, tetapi semata-mata dipandang dari sudut juridis formal mengenai aspek hukum yang terkandung dalam laporan keuangan itu sesuai dengan persyaratan yang dilakukan bagi suatu badan usaha yang akan melakukan emisi melalui pasar modal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.